Director Hadrah Daeng Ratu. Dan inilah cast dari series Virgin Mom. Kita sambut Amanda Rose, Al Ghazali, Amer Carla, Ashraf Jamal, Teguh Rifnu, Bonnie Cornelia, Marcelino Lebran, dan Marcella Zalianti. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa, sambutan untuk para cast dan juga filmmakers dari Virgin Mom. Thank you so much for coming. Terima kasih semuanya. Hai. Semuanya terima kasih, semoga sehat-sehat semuanya. Kita semuanya tentunya kita berdoa selalu kita bisa berkumpul ya Mbak Tina ya, dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, dan tentunya menemani teman-teman juga dari cast dan juga filmmakers dari Virgin Mom. Saya juga akan duduk juga. Mbak Tina, semoga nggak bosan ketemu saya ya. Ketemu lagi. Kayaknya Mbak Tina orang paling sibuk hari ini pokoknya. Tapi sebelum saya bicara dengan Mbak Tina sebagai perwakilan dari video juga, saya akan langsung pengen ngobrol dengan sang sutradara, Mbak Hadrah Daeng Ratu, ataupun bisa dipanggil dengan Mbak Hadrah. Mbak Hadrah, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan kalau ngeliatin premis ataupun kisah dari Virgin Mom ini kan bicara ada hubungan dengan olahraga, terutama bulu tangkis. Nah, apa sih premis yang pengen disampaikan mungkin secara umum ya dari Virgin Mom ini? Halo, selamat sore semuanya. Premis dari Virgin Mom ini bahwa setiap mimpi yang ingin kita raih selalu membutuhkan pengorbanan. Gitu. Oke. Simpel banget, Mbak. Iya. Itu aja, Mbak. Itu. Oke. Premis kan? Premis utamanya seperti itu. Iya. Oke, tapi apa yang bisa membuat bahwa kisah ini menjadi sebuah kisah yang heartwarming? Di sini kisah seorang gadis remaja bernama Naya. Dia dihadapkan pada pilihan di dalam hidupnya ketika dia mendapatkan satu masalah yang besar di hidupnya, bahwa dia hamil tapi tidak pernah berhubungan seks. Kok saya ketawa ya? Tapi ini sebuah hal yang sangat unik. Ya, jadi dia anak baik-baik dari keluarga yang suasana keluarganya hangat. Dia tumbuh dengan banyak doa-doa dari orang tuanya, maka tumbuhlah dia anak yang berprestasi, tumbuh besar, baik, tapi tiba-tiba dia hamil padahal dia pacaran aja nggak pernah. Oke. Wow. Gitu. Apakah ada magic di sini? Tapi gini, kalau tadi Mbak Hadrah terima kasih buat secara singkat juga memberikan premis konsep di balik cerita Virgin Mom juga. Dan kalau sekarang saya kembali ke Mbak Tina sendiri. Mbak Tina, di sini ada sebuah ini bisa dibilang tadi kan heartwarming drama dengan twist ataupun twist yang cukup unik, ya kan? Seorang gadis hamil tanpa berhubungan seks. Berhubungan seks. Nah, ini sebuah hal yang unik dan mungkin bisa dibilang ya either mungkin kontroversial ataupun bisa langsung membuat orang agak sedikit kok gitu ya. Tapi apa yang membuat dari video sendiri dan juga Mbak Tina dengan tim akhirnya memutuskan untuk ada hal unik yang bisa diambil dari kisah cerita ini? Ya, jadi kita pertama di-present konsep ini oleh Sky, kemudian diceritakan premisnya ini, ceritanya. Yang pasti kan keunikan pertama yang kita dapat itu adalah si kehamilan tanpa hubungan tadi ya, gitu. Itu yang menjadi trigger utama waktu kita mendengar konsep ini. Tapi kemudian kita discuss lagi, kita ngobrol lagi sebenarnya yang lebih penting dari cerita ini ke depannya nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih jauh lagi adalah nilai-nilai yang akan dijelaskan ya di dalam series ini gitu. Sangat menyentuh gitu ya. Ini aku nggak bilang temanya berat atau gimana, tapi it's a very different theme lah. It's heartwarming buat para penonton yang
khususnya di usia seperti tokoh-tokoh yang ada di series ini gitu. Jadi itu yang membuat kita kemudian oke, let's explore, kita coba develop lagi dan akhirnya bisa terwujud menjadi sebuah series. Oke, terima kasih Mbak Tina, dan sekarang saya beralih ke para produser kita, our producer Ibu Sonia dan Pak Sonu. Thank you so much for joining us for this special event. Thank you so much. Tapi sebelum kita bicara mengenai proses produksi dari Virgin Mom ini, sebetulnya apa nih? Bagaimana akhirnya bisa memilih para this incredible ensemble, incredible cast for doing this Virgin Mom series? Waktu kita disuggest oleh casting kita, terutama untuk Amanda sama untuk Al, itu pada saat kita bicara sama Amanda, saat itu masih Zoom ya Amanda ya. Kita sebagai tim ngobrol sama dia, terus merasa bahwa kita melihat sosok Naya di dia. Karena ada innocence-nya di dia, tapi ada determination yang dibutuhkan di Naya. Kemudian dengan cast yang lain bagaimana? Kalau dengan Al, itu kita melihat sosok Dava ini sosok yang sangat cool, padahal punya banyak luka hati, dan itu kita dapat di Al. Al tuh ternyata banyak yang ditutup-tutupin di diri dia. Iya betul ya. Bukan. Kalau dari bapak ibunya itu pada saat kayak waktu kita ketemu sama Rifnu ya Pak Sanu ya, kita ceritakan tentang hubungan ayah anak itu. Rifnu pada saat dengar ceritanya aja udah berkaca-kaca, bener ya Rifnu ya. Jadi di situ kita merasa bahwa this is our father. Pada saat ketemu Marcella itu ceritain ke dia bahwa tantangan sebagai ibu di sini apa, itu pun semua karakter yang kita ngomong mereka dapat feel-nya langsung, dan itu sangat penting buat kita karena di sini setiap peran itu banyak sekali layers-layersnya. Nah kemudian kalau itu adalah dari sisi casting, pemilihan peran-peran sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau kemudian dari sisi produksi, ini kan bisa mengenai olahraga, kemudian ada hubungan parenting, orang tua dan anak. Apa tantangan-tantangan yang dimiliki ataupun ditemui selama produksi series Virgin Mom ini? Kalau dari tantangan banyak, tapi it's been a great experience karena kayak Amanda harus latihan untuk dia badminton. Dan mungkin nanti Amanda yang cerita sedikit kesulitan dia di badminton, Al juga harus beatboxing. Jadi kita benar-benar mau bahwa karena dua dunia ini, mereka juga harus bisa represent dengan benar. Jadi tantangannya gimana setiap karakter itu masuk ke jiwa yang dibutuhkan di cerita ini. Dan dari ceritanya sendiri pun udah langsung membuat orang langsung penasaran. Seorang perempuan tiba-tiba bisa hamil tanpa ada proses hubungan seksnya. Ada Amanda Rolls, ada Al Ghazali juga, dan juga cast-cast yang sangat luar biasa ini. Sebetulnya dari cerita tersebut, ada nggak sih mungkin lesson, pelajaran ataupun moral of story yang pengen disampaikan kepada penonton, para sahabat video, dan juga rekan-rekan media juga, atau siapapun nanti yang menyaksikan series ini? Banyak sekali ya, karena Virgin Mom is a very heartwarming story, kayak tadi Bu Tina udah ceritakan, dan selain pengorbanan itu ada banyak family values yang kita tonjolkan di cerita ini. Ada juga tentang percintaan dan gimana pengorbanan yang tulus tanpa pamrih, tanpa berpikir imbalan apa, itu bisa membuat seorang yang tidak percaya cinta, percaya balik dengan cinta bahwa masih ada kebaikan kok di sini. I see. Terima kasih Bu Sonia dan Pak Sonu. Dan sekarang saya menuju ke dua main cast kita, Amanda juga Al Ghazali. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya bersama dengan rekan-rekan media juga dan juga sahabat video pada sore hari ini. Nah, pada saat kalian berdua diberikan skrip cerita dari Virgin Mom ini, yang langsung kebayang dan langsung membuat Al dan juga Amanda langsung, wah ini mesti saya lakuin ini, langsung I fell for his story. Apa yang membuat teman-teman Al dan juga Amanda langsung pengen, gue mau nih ngerjain? Aku waktu ditawarin oleh Bu Sonia, aku lagi di Australia waktu itu, kita Zoom meeting gitu ya, dan Bu Sonia langsung menceritakan ceritanya di Zoom gitu ke aku. Dan ketika ditawarin, aku denger title-nya aja, Virgin Mom, aku udah langsung, wah apa ini? Aku langsung bertanya-tanya gitu, kayak Virgin Mom, how is that even possible gitu kan. Dan aku langsung tertarik, dan ketika tahu karakter Naya sih yang membuat aku sangat-sangat tertarik gitu. Karakter dia yang innocent, dan mungkin aku udah sering main beberapa project yang innocent juga gitu kan, anak baik-baik gitu. Tapi sangat beda karena di sini dia kan harus menjadi atlet badminton gitu. Dan aku suka banget kalau ditawarin project yang aku tuh bener-bener harus kayak latihan dulu to try something new gitu kan, main badminton segala macam. Dan sempat latihan sekitar
sebulan kalau nggak salah untuk badmintonnya, Iya. karena aku harus benar-benar terlihat seperti atlet gitu Iya. kan, dan aku suka banget aja gitu dapet challenges kayak gitu. Dan ketika dibilang bahwa karakter aku ini bakal hamil loh gitu, dan hamilnya ya kan bener kan aku nggak spoiler kan? Iya, hati-hati. Mbak Anda tolong liatin Amanda. Oke, be careful ya. Tapi tanpa hubungan seksual gitu kan, dan itu sangat unik sih gitu, dan pokoknya menarik banget lah gitu. Oke. Menarik banget. Kabarnya latihan bulu tangkisnya dengan timnya Taufik Hidayat ya? Yes, betul, dengan timnya, ya. Oke. Mas Taufik, ya. Itu benar-benar pertama kalinya seorang Amanda Rose belajar bulu tangkis atau mungkin sebelumnya udah pernah main bulu tangkis? Sebenarnya sering main bulu tangkis sih, cuman asal-asal doang, dan ternyata nggak Yang penting kena ya? Iya, yang penting kena Iya. aja. Ternyata secara teknis nggak segampang itu, ternyata lumayan sulit gitu. Oke, benar. Thank you Amanda. Sekarang saya menuju ke Al. Al, apa kabar Al? Baik, alhamdulillah. Baik. Apa kabar kalian semua? Ini Al masih dalam karakter kan? Apa? Masih dalam karakter kan? Udah enggak dong. Udah enggak ya? Oke. Tapi sama juga pertanyaan dengan Amanda juga. Al Ghazali pada saat mendapatkan skrip itu, apa yang membuat seorang Al Ghazali mau langsung menerima project ini dan juga mau menerima tantangan dalam project ini juga? Jujur, dulu pas pertama kali dikirim sinopsis, aku ngeliat kan kayak, oh cewek ABG, hamil 2 nikah, oh. Aku kira sesimpel itu. Ternyata pas aku ketemu Bu Sonya, kita ngobrol panjang lebar, ternyata ada sesuatu hal yang gue bilang, wah ini unik banget, ini beda dari cerita tentang remaja-remaja lain. Dari situ aku mulai kayak, oke, aku ambil. Oke. Iya, benar-benar. Kalau Amanda itu belajar bulu tangkis. Kalau Al sendiri mesti Ya, beatbox. beatbox. Tapi kalau soal musik nggak masalah kan? Tapi beatbox apakah mesti belajar lebih? Beatbox harus belajar lagi, karena dulu aku sempat SMP itu punya teman, udah almarhum sekarang, dia itu juga orang beatbox juga, jadi dari dulu udah ada basicnya dikit lah. Iya. Jadi pas kemarin workshop itu diolah lagi, akhirnya ya lumayan bisa lah. Oke, baiklah. Amanda pengen nambahin kayak ini. Iya, aku cuma mau bilang kayak pas tahu, oh lawan mainnya Al gitu kan, Iya. aku langsung kayak, wah emang aku pas ngebayangin karakter si Dava tuh gak bisa ngebayangin siapapun lagi selain Al sih, Wow. karena emang Oke. Al banget gitu. Gak tahu sih kalau menurut Banget gue. ya? Iya. Tapi apakah dari karakter Dava sendiri memang ada banyak kemiripan? dengan Ada seorang- kemiripan juga, masa keluarga juga ada kemiripan. Oh, oke. Dan cool-coolnya Tuh, juga. lihat orang tua langsung ketawa-tawa orang tua itu ya. Cool-coolnya Apa juga. itu musik itu nggak tahu kan masa depannya. Dia itu suka main musik juga, akhirnya juga Dava ini juga orangnya punya background yang komunikasi jelek sama orang tua, dan akhirnya dia nggak mau bersosialisasi, susah untuk bersosialisasi dan apalagi untuk berkomitmen. Tapi karena ada Naya di sini, Iya. akhirnya dia bisa membuka hati. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat dari rekan-rekan media dan juga sahabat video bagaimana kedekatan mungkin bisa dilihat chemistry yang terjadi sampai dengan saat ini di panggung kita bersama-sama pada sore hari ini antara seorang Al dan juga Amanda. Tapi Al kan di sini kan seorang beatboxer dan juga cowok cool lah ya. Iya kan? Bener nggak cowok cool? Bener kan dalam karakter Dava Bisa ini dibilang. cowok cool kan? Tapi juga punya tantangan mesti banyak sekali adegan romantis dengan karakternya Amanda itu Naya ya. Nah itu gimana caranya tuh membangun chemistry untuk bisa langsung, ya itu dia, bangun romantisme antara kalian berdua. Al dulu ya? Ya, jadi awalnya ini sebelum ini kita tuh belum pernah kenal. Oh, belum pernah kenal? Belum pernah kenal. Oke. Jadi kita ketemu tuh pertama kali di premiere siapa, terus aku ketemu dia, ya udah cuma ngobrol-ngobrol dikit doang. Abis itu ya udah kita mulai reading, dan akhirnya kita mencoba untuk kayak kita keluar yuk, kita jalan, kita makan, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, dan akhirnya lama-lama akhirnya di lokasi situ ya kita sering sharing curhat bla bla bla, dan akhirnya kita saling kayak tahu satu sama lain, dan akhirnya berjalannya kita udah akhirnya mengalir aja. Oke. Kalau Amanda sendiri bagaimana membangun chemistry supaya bagian romantisnya lebih lancar? Walaupun saya tahu sih dari Amanda, oh gue main sama Al nih, seru nih. Wow. Oke. Apa sih bener yang kata Al bilang tadi, kita sempat jalan bareng, aku sempat bilang kayak oke, kita sekarang lupain skripnya dulu. Oke. Kita beneran kenalan sebagai Amanda, sebagai Al, kita bener-bener coba get to know each other better gitu, supaya Iya. kita tahu kayak limit masing-masing itu apa, cara membangun chemistry-nya gimana, itu harus di luar karakter dulu. Kalau aku sih gitu ya, Iya. sama Al kemarin. Terus baru setelah itu kita discuss banyak banget tentang dialog-dialog kita, Iya. adegan-adegan romantis banyak kita discuss, Oke. sangat terbuka. Dan senangnya Al juga orangnya sangat-sangat
open banget gitu untuk discussion gitu. Oke. Jadi chemistry-nya tuh gampang banget dibangun. Udah gitu Mbak Hadra juga selalu membantu kita di set untuk adegan-adegan yang romantis. Oh iya? Jadi Wow. seru sih. Oke, thank you Amanda dan juga Al. Juga tepuk tangan buat kedua cast kita, Amanda dan juga Al. Dan sebelum saya menuju kepada para orang tua mereka, Om Tante saya boleh punten permisi ngomong sama yang muda-muda dulu ya. Nanti baru kita menuju ke para orang tua ya. Permisi. Ya Mas, ntar Mas. Oh Paman ya Paman. Paman saya permisi dulu Paman ya. Ya baiklah. Paman Mabude permisi. Oke, saya share kepada Aman dan juga Ashraf. Apa kabar? Baik, Iya. apa kabar juga Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih dipanggil Mas. Biasa orang manggil saya Om. Oh, oke. Thank you Ashraf. Dan Amel apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, long time no see juga ya. Iya, tadi ketemu di pesawat. Anyway, Amel dan juga Ashraf. Kalau Ashraf dikenal sebagai seorang TikTokers. Ya. Betul. Iya, ID-nya apa? Atap ya? Atap, panggilannya Atap sebenarnya. Oh, panggilannya kecil Atap sih. ya? Heeh. Oke, baiklah. Amel dan juga Ashraf ataupun Atap. Boleh ceritain nggak kepada rekan-rekan media juga sahabat video, sebetulnya karakter kalian nih dalam drama Virgin Mom ini sebagai apa? Kita sebagai apa ya Tap ya? Kalau aku sebagai Kevin. 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 Kevin tuh siapanya siapa, ngapain, di mana? Wah, kalau Kevin itu kayak, jadi intinya aku itu sahabatan sama Al, Oke. Dava, dan juga sama yang namanya Ailena, tapi lagi nggak ada di sini. Oke. Nah, kita sahabatan bertiga, jadi di situ aku jadi orang yang suka sama sahabat aku sendiri, Oh. sementara dia sama sahabat aku sendiri juga gitu. Aduh, drama amat, ribet amat hidupnya ya. Nikung, jatuhnya mau nikung. Mau nikung. Sama kehidupan pribadi nggak beda jauh. Oh ya, oke baiklah. Nanti jadi materi TikTok aja gimana ya? Lanjutin ya. Kalau Amel sendiri apa kabar dengan karakternya? Iya, kalau aku sebagai Meira di sini, kalau tadi Atap sebagai teman dan sahabatnya Al, kalau aku sebagai teman baiknya, kayak teman satu-satunya teman, nya Naya gitu. Dan kebetulan Naya juga satu-satunya temanku gitu. Jadi kayak kita made for each other in terms of friendship karena dua-duanya agak aneh kayaknya Pak. Oh begitu, baiklah. Nggak, aneh in a good way ya. Aneh in a good way. Ya, unik lah, unik mana aneh. Iya, betul. Unik, oke, baiklah. Unik ya kan. Terus bener banget kalau dia ngomongin masalah percintaannya memang kayak ditunjukkan banget di bagiannya Al dan Atap. Kalau kita lebih ke friendshipnya sih gitu. Makanya seperti Bu Sonya tadi bilang, ini nggak cuma nge-highlight tentang percintaan tapi friendship juga, family matters juga. Oke, thank you Amel dan juga Atap. Thank you so much buat perkenalan sedikit mengenai karakter masing-masing. Dan sekarang baru saya menuju ke para pemeran orang tua dari Amanda dan juga Al. Nah, yang pertama ke tanda kutip Pak Sutri dari Teguh Rifno dan juga Pone Cornelia. Apa kabar semuanya? Dikasih mic-nya dong, dikasih mic-nya dong. Kita kasih kesempatan mereka juga untuk ngobrol sama kita juga. Poni dulu, Poni sama Rifno. Iya. Paman, permisi Paman, kita boleh ngobrol Paman? Iya, Pakcik. Oke, tapi kalau tadi saya sempat ngeliat, mungkin buat teman-teman media ataupun sahabat video, kalau tadi ngeliat sedikit dari trailernya dari Virgin Mom itu, saya tadi mikir Teguh Rifno itu adalah karakter pelatihnya Amanda awalnya, tapi ternyata adalah orang tuanya. Benar begitu bukan? Bukan begitu benar. Aduh gawat nih, panjang nih interviewnya nih. Tapi boleh ceritakan nggak mungkin dari Teguh Rifno dan juga Poni juga bagaimana sih karakter orang tua dari seorang Naya di Virgin Mom ini? Ayo Pak, mau kemana Pak? Belanja? Terima kasih Pak D atas pertanyaannya. Aduh, makasih juga karena saya bisa bertanya pada Bude. Yang pasti kalau saya ibunya Naya. Ya. Ibunya Naya itu kita berdua itu berasal dari keluarga yang sederhana. Oke. Pokoknya kita punya satu apa ya namanya sebagai orang tua ya, kita punya keinginan anak kita harus sukses gitu kan. Terus semoga cita-citanya lancar tercapai gitu. Di balik keluarga kita yang sederhana, terus bekerja pokoknya demi kesuksesan anak, muncullah kendala gitu, muncullah apa ya namanya tantangan di dalam hidup kita karena dalam keluarga tersebut ya. Karena Naya itu anak satu-satunya. Oke. Dan kita tahu banget kalau dia tuh pengen
pengen banget jadi atlet yang sukses gitu. Nah, bapaknya ini, ayo Pak. Pak, kalau Bapak sendiri, Bapak Iya. sebagai karakter ayah seperti apa? Pak Teguh Ya, Rifnu. selamat sore buat teman-teman semua, teman-teman wartawan. Ya, di series kali ini menarik banget sih. Pertama, hal yang menjadi sesuatu yang penting buat saya adalah ini satu karakter yang memang belum pernah saya mainkan. Karena selama ini kan image itu sudah terbentuk ya, artinya untuk menjadi seorang ayah yang sangat baik dan perhatian kepada anaknya, juga sayang kepada istri, itu langka sekali gitu. Langka sekali. Jadi ini karakter gimana seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya, mampu menyikapi setiap persoalan yang datang. Meski beban itu terlalu berat, ia percaya bahwa dengan cinta, dengan kasih sayang, dia bisa menyelesaikan semua persoalan apapun gitu. Bagaimana dia meyakinkan istrinya, bagaimana dia meyakinkan dan memberi semangat kepada anaknya agar keluarga ini tetap menjadi keluarga yang harmonis gitu tentunya. Apakah bisa dibilang karakter orang tua yang diperankan oleh Fody dan juga Teguh Rifnu ini adalah karakter orang tua panutan? Iya. Oh, tegas sekali, iya benar. Oke, Pasti. Pasti ya? Pasti. Oke, baiklah. Tapi konfliknya di antara kita berdua karena karakter kita berdua tuh berbeda gitu. Sering bertolak belakang walaupun tujuannya sama gitu. Iya, artinya ayah yang selalu kan perhatian kepada anak perempuan gitu ya. Umumnya kan seperti itu. Dalam skenario juga dalam original series ini akan menggambarkan itu, tergambar jelas bagaimana yang selalu kita alami di kehidupan nyata gitu. Orang tua laki-laki kepada anak perempuannya, orang tua perempuan ke ini dekat sekali gitu. Jadi aku rasa sih ini tontonan yang menarik banget ya buat cermin lah. Oke. Jadi sebuah refleksi bahwa ini adalah bentuk contoh orang tua yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Bagaimana menyikapi satu persoalan yang mungkin nggak pernah terbayangkan gitu. Ya tiba-tiba datang persoalan seperti yang tadi digambarkan gitu. Siap nggak sih orang tua gitu? Siap nggak sih? Lalu apa yang harus dia lakukan gitu? Nah, ini akan dijawab di original series ini. Oke, thank you banget. Dan untuk pasangan orang tua berikutnya, kita kali lagi tes ya. Sebelumnya gini, Ibu Sonia, Pak Sonu, untuk orang tua Dava ini dipilih karena namanya mirip atau gimana ya? Kebetulan banget itu. Oh, kebetulan banget ya. Kebetulan. Tapi apakah langsung kebayang Marcelino dan juga Marcel Zalianty ini adalah orang tua yang tepat buat karakter Al Ghazali? Oh, karena marmarnya sama, kayak lantai ya marmar. Oke, baiklah. Kita langsung menuju ke orang tua, pemeran karakter orang tua dari Dava itu Marcelino Lefran dan juga Marcel Zalianty. Halo, apa kabar di ujung sana? Halo. Halo bro. Mohon maaf, jauh banget nih kita nih. Baik. Tapi Jauh sekali kita ya. ya nggak apa-apa, walaupun jauh di mata dekat di hati, insya Allah ya. Nah, kalau tadi sempat juga sahabat video, teman-teman rekan media juga menyaksikan trailernya juga bisa lihat bahwa ini kayak tipikal juga, kayak ini orang tuanya tegas. Ida tegas mungkin dalam kurung dibaca galak. Apakah itu karakter orang tua yang ditunjukkan untuk karakter orang tua Dava di series ini? Silakan, Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab. Kita berdua termasuk orang-orang yang memiliki konsep. Jadi tadi kita berpikir bahwa kita akan memberikan ke konsep yang seharusnya seperti ini gitu. Tapi karena pertanyaannya seperti itu berarti langsung tertuju ke saya. Iya dong. Oke, untuk peran papanya Dava yaitu Martin di film ini, di original series ini, jujur merupakan salah satu karakter yang memiliki tantangan yang cukup tinggi buat saya. Karena mungkin teman-teman di sini sudah tahu saya sering banget memerankan bapak dari awal 2000 sampai sekarang, dan rata-rata peran yang diberikan itu kan memang seorang bapak yang baik, bapak teladan. Tapi kali ini benar-benar karakter bapak yang saya perankan ini sedikit bertolak belakang. Bertolak belakang dengan peran-peran yang saya perankan sebelumnya. Tapi justru itu menjadi alasan kenapa saya mengambil
pekerjaan ini. Iya. Karena saya rasa Martin ini adalah satu karakter, kalau saya gagal memainkannya, mengolahnya, berarti saya bukan seorang aktor. Oh, gitu. Jadi, tapi untung sejauh ini menurut penilaian Non Hadra, saya katanya cukup berhasil. Cukup pas lah sebagai bapak yang diinginkan ya. Iya, jadi Martin ini adalah seorang pekerja keras. Iya. Dia adalah seorang lawyer. Hidupnya dia itu adalah bekerja dan bekerja. Jadi memiliki suatu keluarga bukan suatu prioritas buat dia. Ya, dan hadirnya Dava, yaitu Al-Ghazali, itu adalah merupakan bukan sesuatu yang dia inginkan. Waduh, ada drama dalam sebuah drama. Jadi karena dia tidak menginginkan menghadirkan suatu hubungan yang kurang harmonis antara bapak dan anak. Itu aja sih yang saya berani ngomong. Baik, jangan terusin, karena saya akan langsung menuju ke Marcella juga. Tapi gini, tadi Marcelino, Marcella, Martin. Mar. Boleh tahu nama ibunya Dava siapa? Rianti. Oh, Marianti, oke. Ya udah, nggak ada Marnya, Rianti aja. Cuma kalau disambung juga bisa Marianti. Udah sekalian busanya satu paketin aja udah. Keluarga Mar. Nah, tapi kalau Marcella dan juga Marcelino udah kenal lama sebagai teman, sebagai seorang profesional. Tapi apakah ini pertama kali berperan barengan sebagai pasangan suami istri? Tidak hanya sebagai pasangan suami istri, sebetulnya ini pertama kali saya main satu film, satu cerita dengan Marcel. Oh begitu. Nah, ada tantangan gak sih membangun pertama chemistry dan juga berperan sebagai ibunya Al-Ghazali ataupun Dava? Sebetulnya kalau bicara tantangan, satu hal yang menarik ya dalam cerita ini, tidak banyak cerita yang punya dalam semua layer atau dalam semua karakter itu punya konflik yang dalam gitu. Punya konflik yang difficult, yang susah gitu ya, yang tidak sekedar begitu saja gitu karakter itu hadir. Jadi menurut saya konflik-konflik yang ada di dalam keluarganya Dava sendiri ini juga sangat challenging, terutama sebagai karakter. Kenapa saya terima Rianti itu juga karena saya belum pernah memerankan karakter seperti ini. Ini sangat challenging karena dia juga dalam situasi yang sangat sulit. Sebenarnya Rianti ini adalah ibu tiri Dava. Jadi dia menikah dengan Martin dalam keadaan duda. Jadi sebetulnya bukan galak, tapi tadi ya kan katanya kayak orang tua yang galak. Jadi sebenarnya memang dia masuk dalam sebuah keluarga yang antara ayah dan anaknya punya hubungan yang tidak harmonis. Dan bagaimana dia mencoba memberikan cintanya ya sebagai seorang ibu dan mencoba menganggap Dava ini anak kandungnya. Tapi tidak berhasil gitu. Dan juga Martin dengan kesibukannya seperti layaknya keluarga pada umumnya, sebenarnya cerita ini tuh sangat dekat, sangat relatable gitu ya dengan kita dalam kehidupan keluarga sehari-hari gitu, yang mana seorang perempuan juga kadang merasakan insecurity ketika dia tidak mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri, dan dia pikir anak ini adalah yang satu-satunya yang bisa merekatkan hubungan sebagai suami istri supaya suaminya tidak selingkuh, supaya tetap makin mencintai, supaya mungkin makin harmonis gitu kan. Nah, dilemanya di sini bagaimana Rianti ini menginginkan akhirnya anak yang kandung gitu kan, yang dia pikir akan membuat hubungannya semakin harmonis, tapi di sini dia punya pilihan yang sangat sulit. Karena cerita ini memang utamanya tentang pengorbanan, rasanya masing-masing karakter di sini memiliki pengorbanannya masing-masing gitu, bahwa pada akhirnya ya dia harus memilih apakah dia tetap mempertahankan apakah ayah sesuatu yang sangat dia impikan, sangat dia dambakan, atau dia harus mengikhlaskan ya karena dia harus juga memikirkan kepentingan orang lain gitu. Jadi memang ya dalam hidup ini tidak bisa semuanya tuh hal berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi bagaimana pada akhirnya kita harus mengikhlaskan dan menjalankan apa yang terjadi dan membuatnya menjadi yang terbaik gitu ya situasi itu. Oh ini hebat banget pendalaman karakternya loh. Saya kayak diceramain mama saya loh, beneran loh. Saya langsung dengarkan dengan baik, gak pengen nyela atau durhaka seperti itu ya. Karakternya masih nempel. Nempel terus ya, wah hebat sekali. Bahan gak sebagai sutradara nih?
Ini kalau saya dengerin pemaparan dari semua castnya, dari Amanda, Al, dari Amel, dari Atap, dari Rifnu, Foni, Marcel, Lino, Marcella. Ini bisa dibilang bahwa ini banyak sekali layer-layernya ya, nggak cuma drama anaknya, nggak cuma drama tiba-tiba bisa hamil, tapi orang tuanya pun ada dua pihak orang tua nih yang punya drama masing-masing. Nah, dengan semua drama, layer-layer cerita yang ada, kira-kira apa hal lain yang bisa membuat bahwa teman-teman media, sahabat video mesti nonton series ini? Yang pasti ini cerita keluarga, drama keluarga, pertemanan, percintaan yang nggak biasa. Iya. Gitu. Dalam perjalanan setiap cinta yang dirasakan orang-orang yang ada di dalam karakter ini tidak selalu penuh bahagia. Gitu. Ada air mata, ada haru, gitu. Ini yang bikin kita mungkin jadi terinspirasi atau kita juga nonton ini tuh jadi ada refleksi diri mungkin bakal ngerasain kalau ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita yang sayang sama kita itu tempat kita pulang yang sebenarnya gitu. Oke, baiklah. Keluarga sih di keluarga, sini. benar. Dan maksudnya keluarga itu bukan cuma keluarga sedarah aja, tapi ada teman, ada even orang yang baru kita kenal pun itu bisa kita anggap keluarga ketika orang lain itu mengorbankan sesuatu buat kita gitu. Ini menurut aku ini lebih dari sekedar heartwarming family, tapi ini tentang humanisme. Gitu. Ada kemanusiaan di dalam cerita ini gitu. Aku ketika pertama kali dapat cerita ini tuh terus terang merinding banget gitu. Ada pengorbanan yang sampai sebegininya banget gitu di dalam karakter sini. Dan emang maksudnya kita semua gitu sangat jatuh hati sama cerita ini. Dan baru kali ini juga saya berada dalam satu produksi original series di mana semua pemain sangat into karakter, sangat bertanggung jawab terhadap karakternya masing-masing sampai mereka memikirkan semua dialog, terus emosi semuanya. Jadi bukan cuma tanggung jawab sutradara aja, tapi ternyata saya sangat terbantu sama semua pemain yang luar biasa hebat banget sih gitu. Mungkin kalau bukan mereka pemainnya nggak tahu deh saya. Oke, baiklah. Dan mungkin terakhir juga kepada produser kita Ibu Soja dan Pak Sonu juga mungkin dari kalau Mbak Hadra mungkin sebagai sutradara menceritakan dari sisi kisah dan cerita, tapi dari produser Pak Sonu, Bu Sonya ada yang pengen sampaikan juga kepada sahabat video, rekan-rekan media, kenapa juga Virgin Mom video channel series ini juga mesti ditonton? Kenapa harus ditonton? Karena Virgin Mom ini sebetulnya everybody has a choice. Yeah. Either you can make the right choice or the wrong choice. Semua orang punya pilihan. Kita mau pilihan yang benar atau pilihan yang salah. And itu yang menentukan jalan hidup kita. Jadi di sini kayak tadi diceritakan sedikit, Naya dan Rianti itu sangat berkorban. Tapi apakah pilihan mereka benar atau salah? Siapa yang nilai benar, siapa yang nilai salah? Kita tonton. Oke, so life is all about choices. Boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk para cast dan juga filmmaker dari Virgin Mom, dan boleh kita bersama-sama